Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung saya tak kagetin. Iya. Takon lagi online. Ustaz, Hmm. apakah hari ini kita akan masuk ke ibtidak? Betul, ini Betul. lanjutan dari yang kemarin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, waqaf al-ibtida ini pembahasan tersendiri yang erat kaitannya dengan makna. Apa yang menyebabkan kita memilih tempat tersebut, kemudian kita tidak boleh berhenti di tempat tersebut karena makna. Nah, ibtida secara bahasa artinya memulai. Adapun secara istilah, ibtida artinya adalah memulai bacaan setelah waqaf atau qata'. Misalkan kita baca begini, wattini wazzaitun. Karena berhenti, ambil nafas, mulai lagi. Nah, mulai ini yang namanya ibtida. Tapi setelah waqaf. Wa turi sinin. Lagi, wa hadzal baladil amin. Nah, ini kondisi yang pertama, memulai bacaan atau ibtida setelah waqaf. Adapun yang kedua, ibtida setelah qata'. Maksudnya bagaimana? Ketika kita baca Al-Qur'an selesai, misalkan tadi subuh, ba'da subuh kita baca Quran, kemudian selesai, kemudian kita beraktivitas, kemudian nanti ba'da maghrib kita mau baca Al-Qur'an lagi. Nah, ini sudah namanya ibtida setelah qata', setelah selesai bacaan Al-Qur'an. Apa namanya ya? Secara aktivitas sehari-hari dalam baca Al-Quran, insya Allah sudah mempraktekkan, tapi mungkin Iya, secara teori kita betul, baru secara memahami teori ini betul. ya. Misalnya, berarti kote itu, kalau saya membayangkan saat ini itu kita baca Al-Quran, kemudian ada jeda aktivitas yang lain dulu gitu ya. Gitu ya saja. Ya. Misalkan kita baca terus akhirnya ke belakang dulu lah, ambil minum dulu itu, minum dulu. Ya. Mulai lagi itu termasuk wakaf Iya, atau termasuk qata? Ustaz? Itu qata' itu. Karena Qata' udah ya saja. dijeda dengan banyak Dengan kegiatan. ada aktivitas lain gitu ya. Jadi wakaf itu berhenti sejenak saja. Sejenak. Jadi wakaf itu iya, berhenti iya. sejenak, ambil nafas, Ambil nafas, lanjut ya. lagi. Ini kita masih dalam momen baca Quran saat itu. Iya. Tidak diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Oh, Nah, paham, Ustaz. jadi ibtida setelah wakaf tidak perlu membaca ta'awudz ataupun basmalah. Jadi kan nggak mungkin juga ya kita misalkan watini wa zaitun basmalah lagi. Sebenarnya tidak mungkin. Kecuali ada kecualinya, kecuali kita masuk ke surat yang baru, baru kemudian kita baca basmalah. Misalkan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mau lanjut an-nazi'at ya, tentu basmalahnya dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim wan nazi'ati gharqa. Demikian. Nah, itu ya. Jadi tidak perlu membaca ta'awudz, juga tidak perlu membaca basmalah kecuali kita masuk ke surat yang baru. Masuk yang surat yang baru pun tidak usah baca basmalah kalau yang kita masuki adalah surat At-Taubah. At-Taubah itu yang tidak ada bismillah. Tadi. Ustadz, boleh diterangkan dulu maksudnya tidak ada bismillah ini gimana sih, Ustadz? Iya, jadi di dalam At-Taubah itu tidak kita tahu ya dari Al-Fatihah sampai kemudian An-Nas semuanya ada ada basmalahnya. Iya. Kecuali surat At-Taubah. Kenapa tidak ada basmalah dalam surat At-Taubah? Yang pertama, dulu ketika pengumpulan Al-Quran itu terjadi silang pendapat apakah Al-Anfal dan At-Taubah itu masih dalam satu surat. Iya. Jadi At-Taubah itu masih lanjutan dari Al-Anfal sehingga kemudian tidak perlu pakai bismillah. Kemudian yang kedua, karena At-Taubah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang musyrikin. Nah, makanya ketika kita membaca Al-Anfal, masuk ke surat At-Taubah, di sana ada 3 pilihan cara baca. Cara yang pertama adalah disambung. Di Al-Anfal, ayat terakhir adalah Innallaha bikulli syai'in alim. Begitu ya. Nah, itu cara yang pertama kita bisa lanjut ke At-Taubah langsung. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Begitu. Cara yang kedua, maka kita bacanya dengan waqaf seperti biasa. Innallaha bikulli syai'in alim. Ambil nafas. Bara'atun. Kemudian cara yang ketiga saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun. Begitu. Tanpa ada basmalahnya. Adapun kalau kita misalkan melanjutkan dari satu surat ke surat yang lain, maka di sana ada basmalahnya. Nah, itu jadi ibtida setelah waqaf tadi itu tidak usah membaca isti'adzah atau ta'awudz, juga tidak usah membaca basmalah kecuali masuk ke surat yang baru. Itu pun kecuali surat
At-Taubah, karena At-Taubah tidak ada basmalahnya. Nah, secara garis besar, ibtida itu dibagi menjadi dua, Mas. Yang pertama ibtida ikhtiyari, yang kedua namanya ibtida ikhtibari. Memang secara nama sama dengan yang wakaf. Atau ibtida ikhtibari ini bermaksud tidak untuk menguji pemahaman seseorang atau murid. Nah, yang kedua adalah ibtida ikhtiyari. Ikhtiyari ini pilihan. Ini dibagi menjadi dua, Mas. Ibtida ikhtiyari hakiki, ibtida ikhtiyari idhofi. Nah, yang hakiki ini pun menjadi dua lagi. Hakiki ada yang jaiz, ada yang ghairu jaiz. Ibtida ikhtiyari hakiki jaiz ini berarti yang diperbolehkan. Ibtida ikhtiyari hakiki ghairu jaiz berarti dia tidak boleh hukumnya. Yang idhofi terbagi menjadi 4. Idhofi, ibtida ikhtiyari idhofi, yang pertama hukumnya jaiz. Yang kedua, ghairu jaiz, boleh dan tidak boleh. Yang boleh bagi menjadi 3. Tam, kafi, hasan. Kalau ini istilahnya sudah familiar ya. Adapun ibtida idhafi yang ghairu jaiz, yang tidak boleh, ini hanya ada satu. Namanya ibtida qabih, yang artinya itu buruk, jelek. Secara umumnya demikian. Ibtida hakiki, ini baru berarti yang pertama, terjadi pada awal tilawah, yaitu setelah memulai atau setelah qata, memulai bacaan setelah qata. Jadi itulah yang disebut dengan ibtida hakiki. Jadi mulai awal baca Quran setelah qata. Ibtida hakiki diperbolehkan apabila kita mengawali dari ayat yang maknanya sudah tidak berhubungan dengan ayat sebelumnya. Istilahnya kita memulai dari awal tema. Yang tidak diperbolehkan adalah mengawali bacaan Al-Quran atau tilawah di tengah-tengah tema. Nah, itu tidak secara hakiki boleh dan tidak bolehnya dalam dua kondisi tersebut. Alhamdulillah. Baik, syukran jazakallah khairan Ustadz, dan juga sahabat Bas dimanapun Anda berada. Kita memasuki sesi kedua, yaitu adalah talaki online. Alhamdulillah ini sudah ada yang masuk beberapa ya. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Sekali lagi kita berada di Quran Surat Hud ayat 46 sampai dengan 53. Serta pertama kita ini ada Ibu Farida di Seragen. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Qila ya Nuhu biqa bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamussuhum minna 'adzabun alim. Ya, stop dulu. Ibu Farida perhatikan di thumma yamassuhum ya. Tadi agak kurang sempurna di meme-nya. Seperti yamussuhum begitu. Jadi yang benar yamassuhum. Jadi memang ayat ini sering terbaca demikian. Sering terbaca yamussuhum. Ini tidak hanya dialami oleh Ibu Farida saja, namun juga yang lain. Saya mendapati santri-santri saya itu juga membaca ya. Miminya jadi domah gitu ya. Jadi yamussuhum begitu. Wallahu alam kenapa ya? Nah. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Qalu ya Hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu
تاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Masya Allah, Ibu Farida yang ada di Sragen ya, dan hanya satu lafadz saja di thumma yamassuhum yang terbaca yamassuhum. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Farida. Kita lanjut ke Ummu Alfiana ini, Ustaz. Monggo Mas Udin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholihin fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Qila ya Nuhu habit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sannumatti'uhum summa yamassuhum minna adzabun alim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Wa ila atin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala taqilun. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Qalu ya Hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Shadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, Ummu Alfiana ya. Ummu Alfiana. Bacanya bagus ya dari awal sampai akhir, tidak ada yang dikoreksi, namun hanya sedikit masukan saja untuk konsistensi di qalqalah ya. Jadi misalkan di ayat ke-48 ada qila ya Nuhu bitu, ya tadi terbacanya itu seperti biti begitu, seperti miring, sehingga qalqalah huruf to-nya tidak begitu sempurna. Harusnya tebal qalqalahnya, naik. Qila ya Nuhu bitu bisalamin. Bukan qila ya Nuhu biti. Ya, tadi kayak seperti ada seperti miring. Kemudian juga di ayat 52 ya di bawah itu tadi yursilis samaa 'alaikum midrara. Tadi awalnya kan tidak mantul. Kemudian di kedua baru kemudian terdengar ada pantulan. Dan ini berarti kan kurang konsisten ya di qalqalahnya. Ya, namun secara umum bacaannya bagus sekali ya. Itu pun yang qalqalah itu tadi yang kita sampaikan itu hanya istilahnya penyempurnaan saja. Minor gitu ya Ustaz ya. Tidak signifikan lah ya. Ya, untuk Ummu Alfiana ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Ini ada Ibu Endang yang ada di Demak. Masya Allah. Insyaallah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholihin fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna minal jahilin qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ya, stop dulu. Ibu ini yang perhatikan di a'udzubika ya. Jadi itu a'u panjang ya. Tadi Ibu baca pendek ya. Harusnya panjang Ibu, 2 harokat. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka. Bukan a'udzubika. Tadi kan terlalu cepat. Oh ini ainnya ya Ustaz ya. Kan a'udzu kan gitu kan, bukan a'udzu tapi a'udzu. Di situ dipanjangkan 2 harokat. Nah, Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Qila ya Nuhuh bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumati'uhum summa yamassuhum minna adabun alim. ya stop. Di adzabun alim ya Ibu Endang, hampir ke adabun tadi ya. Seperti huruf dal sehingga terbaca adabun, ada harusnya adza, za bukan da. Kenapa huruf dal ini sering ketukar menjadi huruf dal? Ini sering terjadi ya. Kenapa? Karena huruf dal sebenarnya adalah ujung lidah ditempel ke ujung gigi seri di sini za. Nah, kenapa berubah menjadi huruf da? Karena dia ketarik ke belakang sehingga ujung lidahnya itu di belakang gigi. Sehingga nempelnya di belakang, bukan di sininya, bukan di ujungnya. Sehingga jadi da. Harusnya kan za, bukan da. Da. Dan itu sudah ini ya, sudah apa istilahnya ya? Fatal karena sudah beda huruf. Padahal hanya geser dikit itu kan. Enggak sampai sesenti. Iya. Da. Adabun, bukan adabun. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ya, stop. Nah, di sini ilaik itu harusnya dibacanya minimal 2 harokat. Jadi ilaik ini kan namanya mad lin ya. Ada 3 pilihan kadar panjang, bisa boleh 2, 4 atau 6. Bukan ilaik begitu, tapi nuhiha ilaik. Minimal seperti itu. Kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa alalladzi fatarani afala ta'qilun. Ya, stop dulu. Untuk huruf qafnya Ibu, afala ta'qilun ya. Tadi terbaca afala ta'qilun. Ini bedanya apa? Bedanya kalau yang terbaca tadi oleh Ibu Endang itu agak ke depan makhrajnya, sehingga lebih ke huruf kaf. Ketika dibaca afala ta'qilun, ki itu kaf, makanya agak mundur. Jadi makhraj huruf qaf dia ada di lidah paling belakang, pangkal lidah. Kemudian terangkat, kemudian menempel pada langit-langit yang lunak yang belakang. Nah, begitu. Wa ya qaumistaghfiru
rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Nah, kemudian di sini quwwatan ila quwwatikum, maka tidak perlu ditahan terlalu lama. Karena dia bukan gunnah ya, sehingga tidak perlu dibaca wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum, tidak perlu. Cukup tekan saja. Wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Begitu. Karena dia bukan gunnah, kecuali wawu kemudian sebelumnya ada tanwin atau nun sukun, baru kemudian dibaca dengan ditahan seperti itu. Qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Masya Allah, Ibu Endang ya, yang ada di Demak, Ustaz. Demak ya, Masya Allah. Ya Ibu, tadi ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Namun terutama di huruf qaf tadi ya. Huruf qaf yang bergeser terlalu depan seperti kaf, itu lebih diperhatikan lagi. Sama za sama betul ya, huruf zal. Tadi di tempat yang lain bagus, namun di adabun tadi gitu. Makanya konsistensi. Nah itu kalau di tempat yang lain bisa, di yang lain harusnya juga bisa begitu. Pas ini mungkin pas kepleset aja kali ya. Betul. Ya, kepleset lidah ya namanya. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Endang yang ada di Demak. Barakallahu fiik. Ustaz, mungkin ada nasihat penutup untuk kesempatan ini, Ustaz. Iya, saya teringat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan afdhalul karamah luzumul istiqomah, kata beliau. Jadi karamah terbesar adalah bisa istiqomah di zaman itu, padahal di zamannya Ibnu Taimiyah, zaman dulu. Apalagi sekarang, ya istiqomah begitu berat ya. Kalau ringan istirahat namanya. Betul. Makanya kita sadar iman kita tuh naik dan turun, namun sayangnya potensi turunnya tuh lebih besar ya. Iya. Makanya subhanallah, apalagi kita hidup di zaman fitnah seperti ini. Godaannya. Iya, luar biasa. Kalau zaman dulu orang bisa aman dari fitnah, selamat dari fitnah, tinggal tidak usah keluar rumah. Aman sudah. Karena tidak banyak ujian keimanan ya. Namun sekarang berbeda. Di luar rumah ada fitnah, ujian keimanan, ketika di dalam juga demikian, ujian keimanan besar juga di rumah. Ya, dunia karena dalam genggaman. Dia dunia dalam genggaman. Makanya iman benar-benar bisa istilahnya ya, rusak ya di dalam jiwa kita. Makanya benar-benar kita harus memperhatikan kondisi keimanan kita. Ya, tadi perkataan Ibnu Taimiyah, afdhalul karamah luzumul istiqomah. Karamah terbesar adalah bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, ujian keimanan seperti ini. Rasulullah SAW pernah mewanti-wanti, beliau mengatakan innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, kata beliau. Jadi iman yang ada di dalam jiwa kalian, di dalam dada kalian itu bisa usang sebagaimana usangnya pakaian. Kita tahu pakaian tidak selamanya baru. Ya, dia mungkin awalnya baru, bagus, warnanya juga cemerlang, Masya Allah. Namun lama-kelamaan, ya jahitannya tidak kuat. Warnanya mulai luntur, kemudian jahitannya mulai lepas, dan sebagainya. Maka iman juga demikian, tidak selamanya kuat. Ya, maka iman juga bisa kemudian luntur, bahkan bisa rusak ya. Makanya Rasul di penghujung hadis tersebut, Rasul mengatakan fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kalian kepada Allah untuk senantiasa memperbarui iman kalian. Jadi kita itu harus paham, ketika kondisi iman kita sudah mulai turun, maka segera kita minta kepada Allah. Kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita. Dan di antara cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan kondisi iman kita yang mungkin sedang drop, untuk kembali bangkit ya keimanan kita, maka di antaranya lah dengan Al-Quran.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah maka bergetar hati mereka. Kemudian Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka bertambah keimanan mereka. Ini dalil bahwasanya Al-Qur'an maka bisa menambah keimanan, bisa meningkatkan keimanan kita, mengembalikan iman kita yang rusak, ya, membenahi iman kita yang rusak, menjahit kembali iman kita yang mungkin sudah berantakan. Bahkan di sini Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim, dengan dibacakan. Padahal kita tahu cara untuk berinteraksi dengan Al-Quran, mengambil manfaat dengan Al-Quran, paling simpel adalah mendengar. Namun ternyata dengan mendengarkan bacaan Al-Quran pun, itu bisa meningkatkan keimanan kita. Bagaimana kalau kemudian kita membacanya, membaca dengan khusyuk, dengan tadabbur, berusaha merenungi maknanya, mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang kita baca, maka sudah barang tentu iman akan semakin cepat naik. Karena hanya dengan mendengarkan saja, manfaatnya sudah bisa meningkatkan keimanan. Makanya sahabat Bas dan juga teman-teman semuanya, sekali lagi kita hidup di zaman fitnah, ujian keimanan begitu dahsyat menerpa kita, maka karomah terbesar bagi seseorang adalah bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara menuju ke istiqomahan adalah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Takon, lagi online.